Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman seperjuangan, saya Safitri Azmi akan membahas soal-soal tentang kekuatan asam dan basa. Simak videonya ya, semoga bermanfaat. Sebanyak 25 ml larutan CH3COOH 0,02 molar dengan nilai Ka CH3COOH sebesar 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Dititrasi dengan larutan NaOH 0,02 molar. Data berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Soal nomor 1. pH larutan CH3COOH sebelum dititrasi adalah. Pembahasan, diketahui tetapan asam atau Ka bernilai 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Konsentrasi asam atau M bernilai 0,02 molar, massa larutan bernilai 25 ml. Ditanya berapa pH larutan sebelum dititrasi? Jawab, untuk menentukan pH larutan sebelum dititrasi kita bisa menggunakan rumus pH sama dengan minus log H+. Oleh karena itu, kita bisa terlebih dahulu mencari nilai H+-nya. Karena CH3COOH itu merupakan asam lemah, maka kita menggunakan rumus H+ sama dengan akar Ka dikali M. Masukkan nilai Ka dan M ke dalam persamaan, maka H+ sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali 0,02. H+ sama dengan akar 18 kali 10 minus 6 dikali 2 kali 10 pangkat minus 2. Maka H+ sama dengan akar 36 dikali 10 pangkat minus 8. Jadi, maka hasil H+-nya itu bernilai 6 kali 10 pangkat minus 4. Nah, nilai H+-nya sudah kita ketahui, sekarang kita menuju nilai pH-nya. Kita menggunakan rumus pH sama dengan minus log H+. pH sama dengan minus log H+. pH sama dengan minus log buka kurung 6 kali 10 pangkat minus 4. pH sama dengan 4 minus log 6. Jadi jawabannya itu B, 4 minus log 6. Nomor 2, pH larutan setelah dititrasi dengan 15 ml larutan NaOH adalah. Data soal nomor 2 ini bisa kita lihat pada data soal nomor 1. Data soal nomor 1 itu berfungsi untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Oke, kita langsung jawab aja nomor 2 ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, langkah pertama itu kita harus mereaksikan CH3COOH dengan NaOH. Untuk reaksinya seperti ini. Nah, kebetulan pada soal ini reaksinya sudah setara, jadi kita tidak perlu mensetarakannya lagi. Kita bisa langsung membuat atau menuliskan mol-mula-mulanya berapa, reaksinya berapa, dan sisanya berapa. Oke, untuk mencari mol mula-mula CH3COOH, kita dapat menggunakan rumus mol sama dengan molaritas dikali volume. Satuan volume ini adalah mililiter. Untuk mol mula-mula CH3COOH, kita kalikan 25 ml dikali 0,02 molar, menghasilkan mol mula-mula sebesar 0,5 milimol. Nah, untuk NaOH kita kalikan 15 ml dikali 0,02 molar, diperoleh 0,3 milimol. Karena NaOH milimolnya lebih kecil dibanding CH3COOH, maka NaOH disebut dengan reaksi pembatas. Terus kalau reaksi NaOH-nya itu tetap 0,3 milimol. Dan kalau untuk CH3COOH reaksinya itu senilai 0,3 milimol juga. Karena CH3COOH dengan NaOH itu 1:1, makanya reaksinya itu 0,3 milimol juga. Nah, kita kurangkan 0,5 milimol dikurang 0,3 milimol, maka sisanya itu 0,2 milimol. Sementara untuk CH3COONA, karena perbandingan koefisiennya dengan NaOH 1:1, maka CH3COONA yang terbentuk itu sebanyak 0,3 milimol. Karena tersisa asam lemah, kita dapat menghitung pH larutan dengan rumus buffer asam. Rumus buffer asam itu H+ sama dengan Ka
dikali milimol asam per milimol basa konjugasi. Nah, untuk mencari milimol basa konjugasi itu kita bisa menguraikan terlebih dahulu garam-garamnya menjadi ion-ion. CH3COO Na diuraikan menjadi CH3COO- ditambah Na+. Karena koefisien CH3COO Na dengan CH3COO- 1:1, maka mol CH3COO Na 0,3 milimol dengan CH3COO itu sama 0,3 milimol. Jadi milimol basa konjugasinya itu 0,3 milimol juga. Nah, maka kita masukkan angkanya ke dalam rumus buffer asam. Jadi H+ sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,2 per 0,3. Kita matikan sekali silang 0,3 mati dan 1,8 pun mati. Jadi 6 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,2 menghasilkan 1,2 kali 10 minus 5 molar. Nah, kita bisa menghitung pH-nya langsung dengan cara atau dengan menggunakan rumus min log H+. Min log H+, kita masukkan H+-nya 1,2 dikali 10 minus 5 sama dengan 5 minus log 1,2. Jadi pH-nya itu bernilai 5 minus log 1,2. Jawabannya B. Soal ketiga, sebanyak 0,1 gram NaOH dengan mR NaOH sama dengan 40 dilarutkan hingga diperoleh larutan dengan volume 250 ml. Berapakah pH larutan NaOH tersebut? Diketahui M sama dengan 0,1, mR NaOH sama dengan 40, volume air sama dengan 250 ml sama dengan 0,250 liter. B sama dengan valensi basa. Ditanya, berapa pH NaOH? Karena NaOH merupakan basa kuat, kita bisa menggunakan rumus OH minus sama dengan basa dikali molaritas sama dengan basa dikali gram terlarut per mR dikali 1000 per mililiter sama dengan 1 kali 0,1 per 40 dikali 1000 per 250. Maka OH minus sama dengan 0,01 atau 1 dikali 10 pangkat minus 2. Maka POH sama dengan 2 minus log 1. pH sama dengan 14 dikurang POH. pH sama dengan 14 dikurang buka kurung 2 dikurang log 1 sama dengan 14 dikurang 2, 12. Negatif kali negatif positif, maka 12 tambah log 1. Log 1 itu hasilnya 0, maka pH sama dengan 12 tambah 0, pH sama dengan 12. Jadi soal itu tidak ada jawabannya. Jawaban yang sesungguhnya itu ialah pH-nya bernilai 12. Oke, kita masuk ke soal keempat. Ke dalam 300 ml larutan asam benzoat 0,2 molar ditambahkan KOH sebanyak 2,8 gram. Jika Ka asam benzoat sebesar 6 kali 10 pangkat min 5 dan diketahui ARK 39 O16 H1. pH larutan setelah pencampuran adalah. Untuk mengetahui pH campuran, kita identifikasi terlebih dahulu campurannya itu ada apa saja. Nah, pada soal ini terdiri dari asam benzoat dan KOH. Karena asam benzoat memiliki Ka, maka asam benzoat termasuk asam lemah. Sedangkan kalau KOH karena tidak ada Kb, maka termasuk basa kuat. Campuran asam lemah dan basa kuat itu ada dua kemungkinan. Bisa menghasilkan penyangga dan juga bisa menghasilkan hidrolisis. Tergantung pada molnya sama atau berbeda. Kalau sama itu hidrolisis, kalau beda itu penyangga. Oke, kita cek pada larutan asam benzoat. Kita kali 300 milimol kali 0,2 molar menghasilkan 60 milimol. Sedangkan KOH diketahui massa, maka rumusnya gram per mR. Kalau gram per mR itu satuannya mol. Nah, asam benzoat kan satuannya milimol, maka akan berbeda. Oleh karena itu, kita ubah gram menjadi miligram dengan cara mengkalikan dengan 1000. Maka 2,8 gram dikali 1000 sama dengan 2800 mg.
Lalu 2800 mg kita bagi dengan 56, maka hasilnya 50 milimol. Ternyata molnya itu berbeda dengan asam benzoat, maka persamaan itu termasuk buffer asam. Rumus buffer asam yaitu H+ sama dengan Ka dikali mol yang besar dikurang mol yang kecil per mol yang kecil. Lalu kita bisa langsung memasukkan angka-angkanya. H+ sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 dikali 60 dikurang 50 per 50 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 60 per 50. Lalu 60 per 50 kita sederhanakan dengan membagi dengan 10, maka hasilnya 10 min 5 dikali 6 per 5, sehingga kita bisa menentukan pH-nya. pH sama dengan 5 min log 6 per 5. Jadi jawabannya itu B. Nomor 5, HC2O4- dengan pKa H2C2O4 bernilai 1,25 merupakan basa yang lebih lemah dibandingkan dengan C6H5O-. pKa-nya C6H5OH bernilai 10. Jadi gini, ada asam oksalat H2C2O4 pKa-nya diketahui 1,25. Terus ada fenol C6H5OH. Nah, ini juga diketahui pKa-nya bernilai 10. Nah, jadi mana yang lebih asam? Perlu kita ingat, pada konsentrasi yang sama, semakin kecil pKa, maka jumlah H+ semakin banyak atau besar. Jadi, antara H2C2O4 dan C6H5OH, yang lebih asam itu ialah H2C2O4 karena nilai pKa-nya itu lebih kecil dibanding dengan C6H5OH. Karena dia lebih asam, maka basa konjugatnya lemah. Nah, kalau asamnya lemah, maka basa konjugatnya kuat. Jadi, H2C2O4 itu termasuk basa konjugasi lemah, sedangkan C6H5OH termasuk basa konjugasi kuat. Nah, kita lihat pada segmen di atas, pernyataannya itu sesuai dengan pernyataannya. Jadi, segmen itu benar.